Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Inaya, NIM 190807626 dari Pendidikan Kimia 5B akan melakukan penelitian uji efektivitas penambahan asam dalam reaksi Browning proses pada buah. Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis yang kaya akan buah-buahannya. Salah satunya adalah buah pir. Cara memakan buah pir itu dengan dikupas, di mana pada saat pengupasan terjadi perubahan warna menjadi coklat. Reaksi tersebut dinamakan Browning proses. Untuk menghambat reaksi Browning tersebut yaitu dengan cara menambahkan bahan-bahan kimia seperti asam benzoat, asam askorbat, asam sitrat, atau asam-asam yang lainnya. Namun, penggunaan bahan kimia sintetis tersebut dilarang oleh pemerintah. Sehingga dalam penelitian ini saya akan mencoba membuat bahan-bahan ramah lingkungan yang dapat menguji efektivitas asam pada buah, sehingga dapat menghambat Browning proses pada buah. Terdapat 9 rujukan artikel yang saya Yang pertama adalah menurut Oktarina, di mana ekstrak buah air jambu dapat menghambat terjadinya proses Browning pada apel. Yang kedua yaitu menurut Rizka, di mana konsentrasi 25% ekstrak air kulit buah nanas madu dapat menurunkan indeks Browning buah pada apel mana lagi, dan dapat menurunkan aktivitas enzim dehidrogenase sebesar 34,59%. Yang ketiga yaitu menurut Amran, asam askorbat sangat efektif dalam mengurangi Browning karena dapat mengurangi oguinon, hasil dari oksidasi polifenol yang dikatalisis oleh PPO kembali menjadi dihidroksi polifenol yang telah banyak digunakan sebagai anti kerut untuk pemrosesan buah dan sayuran. Kemudian keempat menurut dia, penggunaan asam-asam organik seperti asam askorbat dan asam sitrat dapat digunakan untuk menghambat reaksi Browning proses pada buah pisang kepo. Yang kelima adalah menurut Maria, di mana lemon mengandung asam askorbat dan asam sitrat yang dapat berperan untuk menghambat terjadinya Browning proses. Yang keenam menurut Evan dan kawan-kawan, di mana peningkatan konsentrasi asam HiO menyebabkan peningkatan kemampuan penghambatan reaksi pencoklatan. Selain itu, lamanya perendaman juga berpengaruh pada kuantitas penghambatan perubahan warna. Yang ketujuh menurut Maulana Yusuf, reaksi pencoklatan enzimatis pada buah merupakan reaksi yang terjadi karena oksidasi fenol dan melibatkan enzim polifenol oksidasi atau PPO. Cara menghambat aktivitas PPO tersebut yaitu dengan menggunakan NaCl atau garam. Yang kedelapan, menurut Geomimun dan kawan-kawan, jus lemon sebagai anti Browning karena terdapat kandungan asam sitrat dan asam askorbat. Yang kesembilan, menurut Shreya, perendaman dalam garam dapat memperlambat reaksi katabolik karena garam bertindak sebagai non-competitive inhibitor polifenol oksidasi. Reaksi pencoklatan tersebut yaitu melalui oksidasi enzimatik senyawa fenolik primer, di mana dapat terjadi karena ketidakseimbangan antara proses oksidatif dan reduktif metabolisme dalam buah yang menyebabkan oksigen menjadi reaktif, sehingga terjadi perubahan warna pada buah menjadi kecoklatan. Enzim yang menyebabkan pencoklatan tersebut adalah enzim polifenol oksidasi atau PPO. Sehingga perlu ditambahkan bahan-bahan kimia seperti asam askorbat, asam sitrat, asam benzoat seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Namun, di sini saya akan melakukan penelitian dengan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan, diantaranya yaitu daun jeruk purut dan air perasan jeruk purut, di mana daun jeruk purut mengandung asam askorbat dan air jeruk purut mengandung asam sitrat yang dapat menghambat proses reaksi pencoklatan.
alat dan bahan untuk menguji penelitian efektivitas penambahan asam dalam brownie proses pada buah. Nah, untuk alat yang pertama yaitu ada gelas plastik sejumlah 4 buah, yaitu sebagai wadah atau tempat untuk melakukan uji tersebut. Yang kedua, ada pisau. Fungsinya yaitu seperti yang kita tahu kalau pisau adalah untuk memotong dan mengupas buah. Yang ketiga adalah cobek. Fungsinya yaitu untuk menumbuk daun jeruk purut. Nah, daun tersebut nanti diambil ekstraknya, yaitu dengan menambahkan air panas, lalu kemudian yang keempat ada penyaring untuk menyaring saat daun itu sudah ditumbuk dan diseduh dengan air. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu jeruk purut, di mana jeruk purut ini sebagai bahan utama untuk menguji buah dalam reaksi pencoklatan. Nah, jeruk purut ini mengandung asam sitrat yang mana dia dapat mengurangi enzim yang ada pada reaksi pencoklatan. Kemudian yang kedua adalah air, di mana air di sini sebagai kontrol bersama oksigen. Nah, selain itu air juga digunakan dalam ekstrak daun jeruk purut. Kemudian yang ketiga adalah daun jeruk purut. Nah, daun jeruk purut di sini yaitu sebagai bahan utama selain jeruk purut yang mengandung asam askorbat untuk menghambat reaksi pencoklatan pada buah. Kemudian bahan selanjutnya adalah yang keempat, buah pir. Nah, buah pir ini adalah bahan yang diuji, di mana buah ini mengalami reaksi pencoklatan ketika dikupas kulitnya. Itu saja bahan yang digunakan untuk penelitian ini. Selanjutnya adalah pada tahap langkah kerja. Pada penelitian ini, langkah kerja yang pertama yaitu memotong jeruk purut, kemudian diperas. Ulangi langkah ini sampai kita mendapatkan beberapa mili perasan air jeruk sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, dalam memeras air jeruk ini kita perlu hati-hati ya teman-teman, karena apabila terkena mata akan menyebabkan mata perih atau mengiritasi. Untuk selanjutnya kita cuci daun jeruk purut untuk kita tumbuk, lalu dilakukan ekstraksi dengan menggunakan air hangat. Setelah itu kita ambil airnya, lalu kita saring dan dimasukkan ke dalam gelas plastik. Ini adalah hasilnya. Yang pertama ada air daun jeruk purut, air dan gelas kosong sebagai kontrol. Selanjutnya kita kupas buah pir. Kita kupas sampai tidak ada lagi kulitnya, sehingga yang ada hanya daging buahnya saja. Lalu kita potong membentuk persegi, dibagi menjadi 4 bagian untuk kemudian kita uji pada masing-masing gelas. Nah, setelah kita masukkan ke dalam 4 gelas tersebut, kita diamkan di ruangan terbuka selama 2 hari dengan kita kontrol setiap 24 jam. Ini adalah pengamatan sebelum kita biarkan selama 24 jam kali 2. Hasil menunjukkan bahwa buah pir yang direndam pada perasan air jeruk purut dan daun jeruk purut masih terlihat putih, sedangkan pada air biasa dan yang dibiarkan pada udara terbuka mengalami reaksi pencoklatan.